Bab 2328. Cara untuk meningkatkan mata dewa. Keesokan harinya, Eric Kin langsung memanggil Qin Xiao dan Alena Zeng. Mendengar bahwa Eric Kin menemukan pola dewa tersembunyi di sini dalam satu hari, mereka berdua sangat bersemangat. Memang adik seperguruan yang telah diakui oleh leluhur garis keturunan formasi iblis, kemajuannya dalam beberapa hari telah melampaui kerja keras mereka selama puluhan tahun. Di beberapa lokasi ini, mereka berdua menggunakan metode pola dewa yang sudah mereka kuasai, tetapi mereka tidak memicu resonansi pola dewa tersembunyi itu. Ada ribuan pola dewa yang diperkenalkan di sini, dan yang kami berdua kuasai hanya puluhan jika digabungkan, terlalu sulit untuk menemukannya. Mereka menggambar semua pola dewa yang bisa mereka gunakan. Qin Xiao yang kelelahan duduk di tanah dan berkata sambil menggeleng. Kecuali menggambar pola dewa yang sama persis seperti itu, kata Alena Zeng sambil menyeka dahinya. Tetapi sekarang kita tidak tahu seperti apa benda itu, bagaimana cara menggambarnya, kata Qin Xiao sambil tersenyum masam. Meskipun dia dan Alena Zeng hanya bisa menggambar dua jenis pola dewa, tetapi pola nasib sempurna Eric Kin dapat digunakan dalam jenis apapun. Kakak seperguruan, dalam beberapa hari ini, sudahkah kalian menemukan berapa banyak pendahulu di garis keturunan kita yang meninggalkan tempat ini dalam waktu 100 tahun? Tanya Eric Kin. Kami sudah menghitungnya. Menurut catatan di buku, jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Dari zaman kuno sampai sekarang, entah sudah berapa puluh juta tahun berlalu, tetapi hanya ada puluhan orang, yang termasuk sangat sedikit. Tetapi Eric Kin melihat sisi baiknya. Ada puluhan orang, setidaknya itu menunjukkan bahwa tempat ini dapat dipecahkan. Pola dewa itu seharusnya kita bisa cari cara untuk melihat dengan jelas. Sekarang masalahnya adalah pola dewa seperti itu tidak terlihat. Alangkah baiknya jika mata dewa bisa melihat pola dewa. Mendengarkan mereka berdua berbicara, Eric Kin juga berpikir diam-diam. Pola nasibnya bisa merasakan keberadaan pola dewa, tetapi tidak bisa melihatnya. Dan mata dewa hanya bisa merasakan pola formasi, tetapi tidak bisa merasakan pola dewa. Tiba-tiba, hati Eric Kin tergerak. Jika keduanya digabungkan, apakah bisa? Atau mungkinkah mengapa mata dewa tidak bisa merasakan pola dewa adalah karena belum pernah melihat pola dewa? Adik seperguruan Kin, kamu kenapa? Melihat ekspresi Eric Kin berubah, Qin Xiao bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba memiliki ide, aku harus memikirkannya baik-baik. Eric Kin melambai, cara menarik dengan pola dewa juga gagal. Mungkin mata dewa merupakan sebuah arah, tetapi bagaimana mengembangkan mata dewa, dia masih perlu memikirkannya. Kemudian, Eric Kin mengurung diri seharian. Dalam benaknya, dia memiliki warisan Master Abadi Rui, Master Abadi Tianhuo, dan Frentang. Terutama Master Abadi Rui, karena keadaannya darurat saat itu, dia hampir memasukkan semua ingatannya ke dalam benaknya. Di antaranya tidak hanya metode yang berhubungan dengan taktik ilusi, tetapi juga termasuk perjalanan hidup Master Abadi Rui. Apa yang dia lihat, dengar, dan pikirkan, semuanya termasuk di dalamnya. Kekuatan mata yang khusus bukan hal baru di zaman kuno. Eric Kin menggunakan kekuatan super kerohaniannya untuk membaca ingatannya dan menemukan beberapa petunjuk. Master Abadi Rui memang pernah mendengar tentang beberapa metode untuk meningkatkan teknik mata. Misalnya pernah ada kultivator yang memiliki mata api dan menginginkan matanya bisa menyemburkan api suci, jadi orang itu melompat ke dalam lautan api yang bercampur dengan segala jenis api suci dan berlatih selama 7 hari 7 malam. Setelah keluar, meskipun mata apinya tidak menyerap semua api suci, tetapi dia juga mendapatkan salah satu kekuatan api suci. Tentu saja, ada banyak percobaan seperti ini di zaman kuno. Namun kebanyakan gagal dan hanya sedikit yang berhasil.
Dan Master Abadi Rui juga merangkum beberapa aturan, yaitu jika ingin meningkatkan teknik mata dewa, teknik mata ajaib dengan level yang sama mudah berhasil, dan jika dicampur dengan jenis kekuatan lain akan mudah gagal. Demikian pula, jika teknik seperti ini adalah teknik yang dimiliki oleh kultivator itu sendiri, akan mudah ditingkatkan, kalau tidak maka akan sangat sulit. Kalau begitu, mata dewa memang untuk melihat semua teknik kepalsuan dan dapat melihat pola formasi dengan jelas, jenisnya sama dengan pola dewa, dan aku juga memiliki pola dewa sempurna, yang juga memenuhi syarat kedua. Erikin berhenti membolak-balik ingatannya dan menebak. Aku coba saja. Duduk bersila di dalam ruangan, Erikin langsung menghadap udara di depannya dan menggambar pola dewa yang berhubungan dengan guntur. Pola dewa muncul dan kilatan petir berkedip. Kemudian, dia menenggelamkan kesadarannya ke dalam mata dewa dan menatap segala sesuatu dalam pola dewa dengan cermat. Tetapi setelah lama menatapnya, dia hanya pusing dan mata dewanya sama sekali tidak berubah. Tidak, aku salah. Erikin melambai untuk menghilangkan pola dewa dan menggeleng. Yang dia inginkan bukan melihat pola dewa, tetapi melihat pola dewa yang tersembunyi di udara. Cara ini jelas salah. Kemudian dia pergi ke tempat di mana dia menemukan pola dewa. Erikin langsung meninggalkan rumah dan terbang. Setelah tiba di Gunung Pendek, lokasi yang sudah ditandai sebelumnya menghilang. Ini juga merupakan keanehan tempat pola dewa. Selama 1 malam berlalu, semua jejak yang tersisa sebelumnya akan menghilang. Namun Erikin masih ingat dengan jelas lokasinya secara garis besar. Setelah menyebarkan lumpur di sini, Erikin membuka mata dewa dan menatap udara dengan cermat. Dia melihat untuk waktu yang lama. Terus melihat sampai mata dewanya sepet. Ketika Erikin merasa sedikit putus asa, akhirnya muncul sedikit jejak di mata dewa. Bukan pola dewa, tetapi garis tertentu dari pola dewa. Namun penemuan sekecil ini sudah cukup menghibur Erikin. Meskipun kemajuannya lambat, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa arahnya benar. Hanya saja jumlah pola dewa masih belum cukup banyak. Kultivator mata api waktu itu juga memasuki tempat terjalinnya berbagai macam api suci, baru akhirnya berhasil memadatkan satu jenis api suci. Menatap pola dewa sekarang, mungkin akan memakan banyak waktu. Cara terbaik adalah menemukan tempat yang penuh dengan pola dewa. Adik seperguruan, maksudmu pola dewa yang tersembunyi di udara? Kami tidak bisa. Keesokan harinya, mereka berkumpul, tetapi Nicholas Peng tidak ada. Qino Xiao menggeleng ketika mendengarnya. Ini seharusnya adalah sebuah tingkatan yang sangat tinggi, bukan apa yang bisa kita capai sekarang. Oh iya adik seperguruan, Nicholas Peng mengatakan bahwa kita terjebak di sini bersama juga merupakan semacam takdir, tetapi setelah lama saling kenal, kita belum pernah berkumpul bersama, jadi dia berencana mengadakan perjamuan untuk melayani kita di malam hari, sekalian aku memberitahumu. Kata Alena Zeng. Orang itu mau mengundang kita ke perjamuan, membosankan sekali. Erikin berpikir bahwa Nicholas Peng mungkin tidak sesederhana itu. Namun pada malam harinya, Erikin tetap pergi ke rumah di mana Nicholas Peng tinggal. Setelah meneliti untuk waktu yang lama lagi, dia masih belum terpikirkan caranya. Bisa mengamati pola dewa tersembunyi dan jumlahnya juga cukup. Mungkin besok bisa mengelilingi tempat ini menggunakan pola dewa kelahiran. Pada saat ini, Qino Xiao dan Alena Zeng sudah tiba di sini. Dengan senyum di wajahnya, Nicholas Peng juga mengobrol dengan mereka berdua tentang berbagai hal menarik yang terjadi di dunia kultivasi dalam puluhan tahun terakhir. Qino Xiao dan Alena Zeng yang mendengar juga penuh perhatian. Alena Zeng terkadang tertawa. Sejujurnya, jika orang ini tidak memiliki niat jahat, dia memang sosialis yang baik. Erikin menyapa dan kemudian duduk di samping dengan tenang. Bersambung.
Bab 2329. Menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Teman seiman, hari ini mengundang kalian terutama untuk meminta maaf kepada kalian, sekalian untuk membiarkan kalian mencicipi anggur roh yang aku buat beberapa hari ini. Nicholas Peng tersenyum lembut, seolah-olah memiliki ketulusan yang dalam. Teman seiman Peng bisa melakukan hal seperti ini juga. Qino Xiao sedikit terkejut. Hehe, aku belajar sedikit dulu, dan aku menemukan beberapa rumput roh di sekitar yang sangat cocok untuk membuat anggur, jadi aku mencoba membuat sedikit. Kata Nicholas Peng sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia mengeluarkan beberapa gelas dan mengisi penuh 4 gelas dengan anggur roh. Jangan dikatakan, begitu anggur roh ini dituang, aroma anggur menyebar, seluruh rumah penuh dengan aroma anggur roh. Rasanya mungkin biasa saja, tetapi ada banyak reiki di dalamnya. Terutama di tempat terpencil ini, aku harap kalian memakluminya, aku akan meminumnya dulu. Sambil berbicara, Nicholas Peng langsung meminum anggur roh dalam satu teguk. Eric Qin mengambil gelas dan mengendusnya dengan pelan, dia tidak langsung meminumnya, tetapi menggerakkan alisnya. Orang ini meracuni anggurnya. Dia tahu bahwa Nicholas Peng tidak mudah menyerah dan saat ini berencana untuk bertindak lagi. Kemudian Eric Qin melirik lagi ke Qino Xiao dan Alena Zeng. Dia menemukan bahwa tatapan mereka berdua juga aneh. Eric Qin sudah memiliki pemikiran dalam hatinya. Nicholas Peng. Di dalam rumah total ada 4 orang. 1 orang menaruh racun, 3 orang lainnya semuanya mengetahui. Nicholas Peng, menurutmu kamu gagal atau tidak? Tetapi Eric Qin tidak mengatakan apa-apa dan meminum anggur roh dalam satu teguk. Begitu juga dengan Qino Xiao dan Alena Zeng. Mereka semua ingin melihat apa yang direncanakan oleh Nicholas Peng. Anggur rohku rasanya enak kan? Nicholas Peng tersenyum, berpikir bahwa mereka bertiga tidak menyadarinya dan masih membujuk mereka minum anggur untuk meningkatkan suasana. Tetapi mereka bertiga tidak mau terus bermain dengan Nicholas Peng. Kakak seperguruan, aku sedikit pusing. Setelah beberapa saat, Alena Zeng tiba-tiba berkata, aku juga merasa sedikit tidak nyaman. Qino Xiao bahkan lebih jago akting, dia berdiri dengan terhuyung-huyung dan langsung duduk kembali ke kursi. Aku sepertinya lemas. Nicholas Peng, mungkinkah kamu meracuniku? Eric Qin menghela napas dan langsung pada intinya. Sepertinya kami tidak memperlakukanmu dengan buruk, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Kata Alena Zeng dengan pura-pura terkejut. Hehe, akhirnya kalian menyadarinya, sayangnya sudah terlambat. Nicholas Peng akhirnya menunjukkan dirinya yang sebenarnya saat ini, dia mengangkat kakinya dan menendang meja. Dengan suara keras, anggur muncrat kemana-mana, dan gelas serta kendi jatuh ke tanah. Aku adalah penatua sekte sihir Wuying, masih ada banyak hal yang menungguku di luar, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian, kenapa aku harus ditangkap ke sini untuk menyia-nyiakan hidupku? Kata Nicholas Peng dengan menggertakkan gigi. Aku mau meninggalkan tempat sialan ini, aku tidak bisa menunggu 100 tahun, jadi aku harus menangkap kalian untuk mengancam master guru kalian. Kalian terkena sejenis pil racun khusus, tidak hanya menyegel kultivasi dan kerohanian, tetapi jika tidak ada penawarnya, kalian pasti akan mati dalam 7 hari. Apalagi kamu Eric Qin, kamu telah memadatkan pola nasib sempurna, kamu adalah pewaris garis keturunan formasi iblis yang sebenarnya. Pria tua itu pasti tidak rela membiarkanmu mati. Tetapi jika pria tua itu tidak setuju, kamu akan membunuhku dengan kejam. Tanya Eric Qin. Teman seiman Qin, sebenarnya kerja sama kita sangat bagus sebelumnya. Selama pria tua itu melepaskanku, aku akan memberi kalian penawarnya. Aku yakin dia pasti tidak akan rela membiarkan kalian mati. Kata Nicholas Peng sambil tersenyum.
Bodoh sekali, awalnya aku mengira kamu sudah berubah menjadi baik, tetapi ternyata kami terlalu naif. Qin Xiao menghela napas. Kami dengan tulus menganggapmu sebagai teman, tetapi kamu malah memiliki niat untuk menyakiti kami, kata Alena Zeng sambil menggeleng. Hehe, nasibku ada di tanganku sendiri, apa yang baik dan jahat, selama aku bisa mencapai tujuanku, aku tidak peduli. Nicholas Peng mencibir. Sekarang aku hanya bisa memanfaatkan kalian bertiga. Sambil berbicara, dia berjalan mendekat dan ingin mengendalikan mereka. Tetapi tepat ketika Nicholas Peng menunduk dan mengulurkan tangannya ke arah Qin Xiao, sebuah pola dewa tiba-tiba terbang keluar dari lengan Qin Xiao. Duar. Guntur menyambar, seluruh rumah langsung ditelan oleh ribuan kilatan petir. Dalam cahaya guntur yang menyilaukan, pola dewa itu tiba-tiba tercetak di dada Nicholas Peng. Nicholas Peng melotot dan tubuhnya tiba-tiba terbang di bawah pengaruh guntur, menghancurkan dinding, seperti layang-layang yang talinya putus, terpental hingga puluhan kaki jauhnya. Kalian. Melihat Eric Qin dan yang lainnya berdiri satu persatu, Nicholas Peng yang dadanya sakit tercengang. Dia melihat mereka bertiga meminum anggur beracun yang dia buat dengan matanya sendiri. Mengapa tidak terjadi apa-apa? Qin Xiao dan Alena Zeng tentu saja menyadari trik yang digunakan oleh Nicholas Peng. Mengenai Eric Qin, tubuhnya telah dilatih sampai level ini sehingga semua racun hampir tidak berefek di tubuhnya. Bagi dia racun Nicholas Peng tidak ada apa-apanya. Teman seiman Peng, kamu sungguh mengecewakan kami. Dia harus dihukum, kalau tidak jika kita tidak bisa keluar, akan terlalu merepotkan jika kita menghabiskan puluhan tahun bersama ular berbisa semacam ini. Qin Xiao dan Alena Zeng berjalan ke arah Nicholas Peng. Pancaran cahaya pola dewa di tubuh mereka berdua memancar, dan aura yang ganas terus meningkat. Mereka jelas bermaksud memberi pelajaran kepada Nicholas Peng. Ekspresi Nicholas Peng tiba-tiba berubah. Kultivasi mereka berdua memang tidak lebih lemah darinya dan mereka juga menguasai teknik pola dewa. Jangan lihat mereka berdua tampak seperti tahanan yang dikurung di sini. Tetapi menguasai pola dewa semacam ini, begitu keluar dari sini dan datang ke dunia dewa, mereka adalah jenius yang bisa menyebabkan ledakan formasi. Ini juga merupakan alasan mengapa Qin Xiao dan Alena Zeng tidak membenci pria tua itu. Karena mereka berdua memang terjebak di sini selama puluhan tahun, tetapi mereka juga mempelajari keterampilan dan pria tua itu juga akan menjelaskannya dengan cermat. Setelah keluar dari gunung, mereka adalah orang kuat top. Dan dua orang ini mengubah emosi mereka dan ingin menyerangnya. Kita bisa bicarakan baik-baik, jangan merusak kedamaian. Duar. Jika kalian menyerang, aku juga tidak akan berbelas kasihan. Jika ada kerusakan, jangan salahkan aku kejam. Ampun, aku impulsif, aku menyerah. Ledakan Reiki terdengar di langit dan bumi, disertai dengan jeritan teredam Nicholas Peng. Cahaya bersinar, di bawah hujan deras, tanah tampak melonjak dengan guntur. Eric Qin tidak berjalan ke sana, tetapi memindahkan kursi dan duduk di depan pintu untuk menonton mereka. Dia sudah memperingatkan Nicholas Peng sejak awal untuk tidak menguji kesabaran Qin Xiao dan Alena Zeng. Mereka tidak bertindak bukan karena lemah, tetapi karena rasa simpati. Dalam situasi seperti ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Nicholas Peng sudah bisa mendapat pelajaran. Mengenai membantu Nicholas Peng untuk membujuk mereka, Eric Qin tidak begitu membosankan. Berani menggunakan racun seperti itu, dan bahkan menggunakan cara yang licik. Qin Xiao dan Alena Zeng memang seharusnya seperti itu kali ini. Setelah melampiaskannya, Alena Zeng langsung mengikat Nicholas Peng dengan tali roh dan menggantung terbalik di pohon yang bengkok. Teman seiman, aku salah, jangan pergi.
Pada saat ini, Nicholas Peng yang wajahnya bengkak tidak bisa tidak berteriak minta ampun ketika melihat mereka pergi setelah menggantungnya di atas pohon. Sekarang malah dia yang kerohaniannya disegel oleh Qin Xiao dan Alena Zeng, tas penyimpanannya juga diambil, digantung terbalik seperti ini benar-benar sangat sengsara. Aku akan melepaskanmu setelah kamu benar-benar mengerti. Qin Xiao meninggalkan sepatah kata dan langsung pergi. Eric Qin tentu saja tidak akan memedulikan Nicholas Peng. Sepanjang malam, dia mempelajari hubungan antara pola dewa kelahiran dan pola dewa biasa. Bersama